Tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang praktek coaching supervisi. Dengan fasilitator Bapak Miftahul Aziz dan pengajar praktik Ibu Berti Kristiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasratul Ilmi Mufti. Saya Anissa Natalia. Saya Dwi Rahmawati. Kami CGP dari Angkatan 11 Kota Bandar Lampung ingin melakukan coaching supervisi sebagai coach, Supervisor dan coaching. Oke, selamat menyaksikan. Berikut ini coaching supervisi antar sesama CKP dengan supervisi Ibu Nasratul Ilmi Mufti dan Coach Ibu Dwi Rahmawati serta Coachi yaitu Ibu Anissa Natalia. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Nana. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Bu Nana. Oh, boleh waktunya sebentar? Boleh Bu. Saya dengar-dengar Ibu Dwi nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya betul. Hari dengan Bu Anissa rencananya Bu. Kalau boleh, saya boleh tidak menjadi pengamat dari proses coaching yang Ibu Boleh. Iya. Tapi sebelum Ibu Dwi melakukan coaching, boleh nggak nih saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, silakan Bu. Oke. Jadi nanti pada saat coaching saya akan mengamati proses coaching Ibu Dwi bersama Bu Anissa. Nanti yang akan saya amati dan saya nilai apakah proses coaching nanti yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Nah, tapi kalau boleh saya tahu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti bersama Ibu Anissa? Potensi yang ingin saya coba kembangkan, nanti saya ingin mendengarkan secara aktif dan juga saya coba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya pada coaching. Jadi nanti kompetensi yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti kehadiran penuh juga yang punya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian ada nggak kompetensi yang lebih spesifik yang nanti akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin menggali potensi diri saya untuk bisa mendapatkan pertanyaan yang sesuai dengan jawaban dari coach. Jadi saya bisa menggiring si coach untuk bisa kemudian menemukan solusi sendiri atas permasalahannya dan kemudian nanti ada kesimpulannya dia bisa melaksanakan dengan baik atas apa yang sedang dihadapi. Itu sudah tadi. Jadi intinya nanti kompetensi yang akan dikembangkan yang lebih spesifiknya apa? Coach bisa menemukan solusinya sendiri ya. Jadi setelah kompetensi spesifik yang Ibu utarakan tadi, ada nggak indikator ketercapaian yang akan Ibu arahkan kepada coach? Tentunya problem solving ya Bu. Jadi kita fokusnya supaya coach nanti bisa menemukan solusi permasalahannya dan juga bisa kemudian mengaplikasikannya terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi lebih problem solving yang nanti kita arahkan coaching. Oke, baik. Mudah-mudahan proses coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya nanti akan ikut mengamati proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Anissa. Terima kasih Bu Dwi atas jawaban yang banyak. Mohon maaf mengganggu. Oke, Saya mulai coaching ya Bu. Oke, siap. Baik. Hai Bu Nisa. Gimana nih hari ini? Sudah jam 2, jam 10. Masih semangat Bu? Masih semangat. Gimana? Bu Nisa, hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kita udah lama gak ngobrol. Saya memang jadwalin ketemu Bu Nisa untuk biar kita bisa ngobrol. Kita kurang lebih 10 sampai 15 menit aja. Kurang lebih kita mau ngobrolin seputar kegiatan Bu Nisa belakangan, perkembangan kegiatan Bu Nisa. Boleh ya Bu Nisa? Boleh banget. Oke. Bu Nisa lagi sibuk apa belakangan? Saya sibuk ngajar aja sama saya nyari-nyari model pembelajaran
lagi update ya Bu, biar menambah strategi pembelajaran ya Bu. Benar sekali. Bu Nisa, di tengah kesibukan, apakah ada masalah yang Ibu Nisa hadapi? Ada nih Bu Dwi. Saya Apa nih? sebenarnya pengen sih, kebetulan nih karena kita ketemu Ngobrol ya, oke. ngobrol, saya ada nih beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Oke. Bu Dwi. Apa? Nah, saya kan tadi kata saya ingin cari-cari model ya Bu Dwi ya. Karena anak-anak saya ini ya, perasaan saya gunakan model kayak PBL ya Bu Dwi, tapi anak-anak ini masih kurang aktif Bu Dwi dalam pembelajaran. Nah, saya bingung nih mau menggunakan model apa lagi gitu Bu Dwi. Oke, kata Bunda Nisa, model yang ditawarkan ternyata masih belum bisa memicu keaktifan siswa. Nah, Iya. kalau gitu Bu Nisa bisa lihat nggak, kan kondisi anak tuh Bu Nisa yang tahu di lapangan. Dari berbagai macam model pembelajaran itu, apa nih sebenarnya menjadi permasalahan dari siswa sehingga mereka kurang aktif gitu. Bu Nisa menemukan nggak selama proses observasi berlangsung? Iya, sebenarnya saya menemukan sih Bu Dwi, karena siswa saya ini pengennya pembelajaran yang disertai game, terus ada breakingnya yang menurut mereka bisa seru-seruan lah Bu Dwi di kelas itu Bu Dwi. Nah, cuman kalau kayak kebanyakan breaking dan apa ya permainan, materinya itu menurut saya tidak tersampaikan dengan baik Bu Dwi. Oke. Gitu. Oke, jadi Bu Nisa juga sudah mencoba ya mendengarkan masukan dari siswa dan Iya. kemudian mencoba juga menerapkan, kemudian lalu menganalisa nih kecocokan antara nanti kalau diterapkan seperti apa dan kalaupun nanti kira-kira kalau nggak diterapin nanti gimana gitu ya Bu. Iya, Oke. benar. Lalu apa nih Bu Nisa tadi sampaikan, ternyata emang betul harus ada gamenya biar nggak bosan mungkin Iya. kata siswa. Lalu apakah ada kebaruan nih dari situ semua, kan Bu Nisa tadi sudah menganalisa. Ada kebaruan nggak yang Ibu berikan untuk mengatasi hal yang tadi Ibu sampaikan? Ya, saya sudah sibuk ya. Kemarin sudah saya coba ya di beberapa kelas saya melakukan SPK. Lalu juga saya melakukan permainan metode pembelajaran dengan permainan game. Ada di beberapa kelas itu berhasil loh Bu. Nah, tapi ada di beberapa kelas masih kurang berhasil gitu loh. Nah, ini yang mau saya analisis lagi Bu, karena kalau memang kurang berhasil berarti kan saya perlu melakukan lagi pembelajaran dengan breaking, terus dengan game yang lebih efektif agar anak itu lebih terangsang gitu loh Bu. Mungkin game akan saya lakukan di luar kelas ya Bu ya, Ya, maksudnya karena sebenarnya boleh kan ya Bu ya kalau pembelajaran itu baik di kelas ataupun di luar kelas ya Bu ya. Betul. Itu saya nanti akan melakukan di kelas, tapi gamenya itu dengan materi-materi, jadi materinya dapet, terus mereka juga senang gitu loh, jadi pembelajarannya lebih aktif gitu. Oke, Bu Nisa, saya sangat terkesan dengan apa yang Bu Nisa sampaikan. Jadi ketika Bu Nisa bilang di kelas ini berhasil, kelas lainnya nggak berhasil, tapi Bu Nisa langsung bisa memikirkan ternyata kayaknya aku harus punya solusi lain. Nah itu saya appreciate sekali. Jadi ketika Bu Nisa punya permasalahan, ternyata Bu Nisa juga sudah langsung bisa memikirkan solusi dan ide-ide muncul. Nah tadi kalau ada kelas 1 dan kelas lainnya berbeda, lalu Bu Nisa sudah mencoba mendapatkan dukungan belum dari mungkin orang-orang yang terkait? Kira-kira sudah diskusi atau ngobrol kan? Atau Sudah, saya ngobrol juga dengan teman-teman saya yang lain ya Bu Ibu ya. Ya, termasuk ini kan ngobrol juga sama Bu Dwi, saya ngobrol juga dengan teman-temannya yang lain. Terus saya juga ngobrol dengan kepala sekolah, sama guru atasan saya, seperti saya izin boleh nggak Bu kalau saya belajar di luar gitu saat ini, dan kepala sekolah alhamdulillah mendukung gitu ini. Oke, alhamdulillah. Jadi Bu Nisa juga sudah berkomunikasi juga dengan orang-orang terkait ya Bu, karena teman-teman sejawat, kepala sekolah juga untuk boleh nggak nih ada solusi lain dari permasalahan yang saya hadapi seperti benar. itu. Sejauh ini apakah Bu Nisa sudah melihat progresnya? Sudah. Oke, saya sudah melihat progresnya dan insya Allah akan saya laksanakan minggu depan ini. Oke, jadi Bu Nisa juga sudah mulai mentargetkan nih mau melakukan perubahan di minggu depan Iya, gitu. benar Oke, sekali. jadi lalu nanti tindak lanjutnya dari hal ini apa nanti Ibu rencanakan ke depannya? Oke, yang ingin saya rencanakan berarti kan kalau misalnya saya menggunakan model permainan duluan dengan game yang
melibatkan materi-materi. Kalau misalnya berhasil, berarti saya akan melakukan pembelajaran seperti itu dengan merubah sedikit gitu loh, melakukan variasi sedikit pada pembelajaran berikutnya, Bu. Oke, jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini, dari masalah yang Ibu terima, lalu apa nih di sisi positif atau kemudian motivasi yang Ibu bisa dapat dari apa yang Ibu bisa sampaikan ke saya tadi? Oke, motivasi yang saya dapat atau sisi positifnya itu yaitu saya jadi lebih terbuka, ya, terbuka, bisa menyampaikan perasaan saya kepada Bu Dwi khususnya ya, Pak. Terus juga saya bisa menemukan masalah saya ternyata ada loh jalan keluarnya, dan banyak pihak yang mendukung saya seperti itu. Betul, dari tadi yang saya tanyakan, Bu Nisa sebenarnya sudah punya jawaban. Jadi mungkin nanti ke depannya lebih sering ngobrol ya Bu, dengan saya, dengan teman-teman, dengan yang kira-kira Bu Nisa rasa enak diajak bicara. Jadi dari tadi kita bicara, Bu Nisa sebenarnya sudah memikirkan banyak strategi. Hanya mungkin Bu Nisa lebih bisa untuk menemukan teman untuk bicara, sehingga nanti bisa ketemu ternyata solusinya begini dan sebagainya, gitu ya Bu Nisa. Nah, pelajaran apa yang Ibu bisa dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Pembelajaran yang biasa saya dapatkan bahwa setiap manusia itu tidak akan tahu kalau belum bisa mencobanya. Betul. Jadi saya senang banget Bu Nisa bersedia untuk terbuka dengan saya, dan ketika saya coaching Bu Nisa jadi lebih banyak bercerita. Saya juga jadi mendengarkan dari sisi Bu Nisa tentang bagaimana problem yang ada di lapangan. Bu Nisa semangat, terima kasih banyak sudah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Bu Nisa ingin lakukan nanti bisa diterapkan dan berhasil dengan baik. Amin, amin. Semangat ya Bu Nisa. Siap, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi bagaimana Ibu Dwi proses coaching hari ini, apakah menurut Bu Dwi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar ya Bu prosesnya. Oke, baik. Setelah tadi Ibu mengajukan coaching dengan Ibu Anissa, boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan dari proses coaching tadi? Boleh. Menurut Ibu Dwi, apakah saat proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita dan indikator yang telah tercapai? Ya, tadi saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu. Jadi saya menyampaikan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi apa yang terjadi, mengidentifikasi, lalu kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab serta komitmen yang akan dilakukan oleh coaching. Itu sih Bu. Tadi juga saya sudah menggali potensi juga untuk bisa menemukan solusi respon masalahannya. Baik. Jadi Ibu tadi dalam proses coaching tadi sesuai dengan kita ya. Kemudian saya juga melihat tadi indikator dari pertanyaan ini sudah tercapai indikatornya. Kemudian untuk langkah berikutnya, apa yang akan Ibu raih dalam untuk meningkatkan proses coaching yang setelah proses yang coaching yang sudah Ibu lakukan? Kalau kedepannya, karena setiap kali orang yang di coaching itu kan pasti permasalahan beda-beda ya Bu. Jadi menurut saya harus terus berlatih untuk mengembangkan gimana caranya menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga sesuai dengan tepat dengan tujuannya. Jadi karena permasalahannya dari teman-teman pasti beda-beda, jadi saya harus bisa menemukan pertanyaan kuncinya gitu, yang kemudian bisa memantik mereka untuk menemukan solusinya. Jadi mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya, itu sih Bu. Apakah nanti proses coaching berikutnya Ibu akan memperdalam kembali alur tirta yang sesuai? Benar. Baik, Bu Dwi, terima kasih juga sudah mengizinkan saya melakukan pengamatan terhadap proses coaching Ibu hari ini. Mohon maaf kalau menyita waktu Ibu juga, mengganggu dalam proses coachingnya, dan harapan saya untuk proses coaching berikutnya kualitas dari proses coaching dapat lebih ditingkatkan kembali. Baik, terima kasih Bu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nana. Selanjutnya ada coaching supervisi antar sesama JKT dengan supervisi Ibu Anissa Natalia dan Coach Ibu Nasratul Ilmi Mukti serta Coach Ibu Dwi Rahmawati.
Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Ibu Anissa. Baik Ibu Nana, saya dengar-dengar Bu Nana akan melakukan coaching ya sama Bu Dwi hari ini. Betul sekali Bu, insya Allah nanti saya dan Bu Dwi akan melakukan proses coaching. Baik Bu Nana, sebelum proses coachingnya, boleh nggak sih nanti saya mengamati Bu Nana dalam proses coaching Bu Nana dengan Bu Dwi, di mana nanti saya akan melihat apakah Bu Nana menggunakan alur tirta, terus Bu Nana mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga Bu Nana menggunakan prinsip-prinsip coaching. Boleh sekali Ibu, malah saya senang sekali Ibu bisa mengamati proses coaching yang akan saya lakukan nanti bersama Ibu. Baik Ibu Nana, dalam proses coaching nanti Bu Nana apa sih kompetensi yang ingin Bu Nana kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti ya diantaranya pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi coaching. Baik, jadi yang ingin kompetensi itu kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Oke Bu Nana, ada nggak sih kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Nana kembangkan? Tentunya nanti dalam proses coaching nanti kompetensi yang lebih spesifik diantaranya adalah coaching mampu memberikan solusinya sendiri, dan juga langkah-langkah ataupun rencana-rencana terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach itu nanti. Oke baik, jadi nanti Bu Nana ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu Nana ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti coachingnya bisa menemukan jawaban atas permasalahannya ya Bu Nana. Betul sekali Ibu. Ya baik Bu Nana. Terus ada nggak sih Bu Nana indikator yang ingin Bu Nana capai dalam proses coaching ini? Indikator yang dicapai tentunya ada dalam proses coaching nanti, yaitu yang sudah saya katakan bahwa saya ingin mengarahkan coaching dari pertanyaan yang berbobot tadi. Coaching sendiri bisa menemukan solusi ataupun rencana-rencana serta langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah coaching sendiri. Oke, jadi indikatornya yaitu yang ingin Bu Nana kembangkan yaitu agar si coaching ini bisa menemukan jawaban atas permasalahan dia melalui pertanyaan yang berbobot ya Bu Nana. Betul sekali. Ya. Bu Nana, terima kasih nih atas waktunya dan jawabannya Bu Nana. Nah Bu Nana, nanti kita bisa ngobrol lagi setelah Bu Nana melaksanakan coaching ya Bu Nana ya. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya juga. Saya sangat senang sekali Ibu bisa mengamati proses coaching saya nanti dengan Ibu Dwi. Semoga berjalan lancar ya Bu Nana ya. Iya, terima kasih Bu Dwi, Bu Anissa. Assalamualaikum Bu Dwi. Salam Bu Nana. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Sepertinya saya melihat Ibu Dwi sangat sibuk sekali ya Bu Dwi hari ini ya. Apa banyak kegiatan Ibu Dwi hari ini? Pembelajaran seperti biasa sih Bu Nana, aktivitas KBM seperti biasa. Kalau boleh menyita waktunya sebentar, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Dwi kurang lebih 10-15 menit. Boleh nggak nih? Boleh. Terkait dari kegiatan hari ini, sepertinya Ibu Dwi saya perhatikan juga sedang menghadapi masalah. Apa betul? Kurang lebih sih Bu. Baik, kalau boleh saya tahu permasalahannya apa nih yang Ibu hadapi? Masalahnya sih sebenarnya seperti hari-hari biasa ya Bu, yang kita hadapi kan anak-anak, jadi karena mereka sudah remaja, jadi ada banyak hal yang mungkin mereka harus diingatkan terus, kayak disiplinan, ketertiban, terus rutinitas, jadi
mereka harus diingatkan kembali bahwa ada peraturan yang harus ditaati dan sebagainya. Kalau anak-anak kembali kan biasanya mereka tuh fase-fase yang banyak sekali bantahan, argumentasi gitu ya Bu. Jadi kita tuh kayak tiap hari harus ingetin terus anak-anak tuh kayak sholat terus jam 12 terus harus ke masjid, terus nanti mereka kabur ke kantin, nanti yang nongkrong di pos satpam dan sebagainya. Jadi itu harus diingetin terus, jadi kita dan belum lagi kalau diingetin mereka suka yang ada aja balas jawabannya gitu. Jadi kayak lelah gitu tiap hari harus itu, padahal kan sebenarnya mereka bisa ikut peraturan yang sudah berlaku, sekali diingetin mereka udah bisa langsung ikut gitu kan Bu. Tapi ini harus pulang terus gitu. Jadi tiap hari tuh itu jadi kerjaannya tuh jadi kayak ngulang terus gitu. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu aturannya ada yang jelas. Jadi lebih ke kayak capek terus ya Bu ingetin anak-anak, dan kayaknya mereka sekarang itu dalam fase-fase yang memang harus apa ya, banyak bantahan gitu, banyak jawabnya kalau diomongin gitu sih Bu lebih. Dari permasalahan yang Ibu Dwi hadapi, menurut Bu Dwi apa yang langkah yang sebaiknya diambil? Kalau yang sudah saya ambil sih saya ajakin ngobrol terus ya Bu, maksudnya anak-anak juga saya ingetin tiap hari. Cuman kan kalau terus-terusan diingetin kan mereka juga jadinya kayak kurang tanggung jawab ya Bu. Jadi kayak kita harus terusan mantau mereka, kita harus terusan kayak dilihat, ngingetin segala macam. Padahal kan sebenarnya mereka sudah tahu rutinitas gitu. Jadi sejauh ini sih kita sudah melakukan kayak atasi masalahnya dengan manggil mereka, tanya permasalahannya di mana, kenapa mereka tidak mengikuti aturan dan sebagainya. Sudah kasih motivasi sih Bu sebenarnya kita. Dari solusi yang Ibu ambil untuk masalah ini, apakah sudah ada perubahannya terhadap siswa? Kalau perubahannya ada ya Bu, saat itu juga, misalnya besok berubah gitu. Tapi nanti berubah lagi gitu, nanti berapa hari kemudian kumat lagi gitu. Jadi mereka tidak tumbuh untuk kayak nilai tanggung jawabnya, tidak tumbuh harapan untuk disiplinnya, jadi belum. Jadi kita susah ngingetin gitu Bu. Jadi saya harap sih anak-anak juga sudah lebih dewasa kan Bu, jadi harusnya sudah sekali diomongin sudah bisa lebih paham gitu. Tapi kayaknya yang tadi nanti berubah lagi gitu, nanti mulai lagi gitu, dan susah diingetin sebenarnya gitu. Jadi solusinya Ibu sudah memberikan arahan yang baik ya. Kalau dari solusi yang Ibu Ibu lakukan, ada nggak pihak lain atau hal-hal yang lain yang Ibu butuhkan untuk solusi yang Ibu lakukan? Kalau saya sih selalu konsultasi dengan teman-teman rekan sejawat ya, teman-teman guru juga sama, punya problem sama, gimana cara solusinya mengatasinya. Apakah yang terjadi case di anak saya saja ataukah di kelas-kelas lain juga gitu. Jadi jauh ini kita baru ngobrolin sama antar guru aja dan sharing tentang gimana nih gitu, problemnya, terus gimana solusinya gitu sih Bu. Dari obrolan dengan rekan sejawat Ibu, apakah ada solusi yang tepat yang sudah diberikan atau yang Ibu sudah menemukan belum teman-teman sejawat Ibu terkait masalah tersebut? Ya itu tadi sebut panggil anaknya, satu diperingatkan, yang kedua kita ikut aturan lagi yang berlaku. Jadi anak-anak ditegur, diingatkan, terus kemudian kalau misalnya masih juga berulang, mungkin nextnya kita akan panggil orang tuanya untuk ngajak diskusi bareng ya, biar juga orang tua juga tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa, mungkin bisa dibantu juga dari rumah. Baik, kemudian rencana apa nanti akan Ibu ambil setelah Ibu berkomunikasi dengan teman sejawat terkait masalah itu? Apakah ada rencana yang lain gitu? Ya tadi sih Bu, kita lihat dulu perubahan perilakunya siswa gitu. Mudah-mudahan kita sepakati dulu nih gitu, dan kesepakatan dari semua guru kan tentu saja nih mereka juga tidak punya celah untuk bernegosiasi dan sebagainya. Jadi mereka juga benar-benar memahami sebuah peraturan, dan kalaupun misalnya memang masih juga dirasa, berarti kita perlu untuk komunikasikan mungkin dengan kepala sekolah gitu, kita ngobrol dulu apa yang harus dilakukan. Nanti mungkin selanjutnya nanti akan kita panggil orang tuanya sih untuk ya laporan juga orang tuanya biar tahu nih perkembangan anaknya seperti apa. Ya, betul sekali solusi yang Ibu sampaikan, juga saya juga tepat ya. Jadi rencana
atau langkah ibu untuk kedepannya itu kapan akan dilakukan? Kalau untuk menjadi orang tuanya mungkin kita bilang dalam seminggu ini ya Bu, karena dalam penyakuan anak seminggu ini seperti apa. Kalau misalnya belum ada perubahan ya minggu depan kita akan jadwalkan untuk ketemu dengan orang tuanya. Kemudian kalau misalnya komunikasi dengan kepala sekolah tadi yang Ibu katakan tadi, apakah sudah dilakukan? Sudah, kita kan ada uji meeting di setiap minggu ada apa gitu kan, kita juga selalu melaporkan itu gitu. Jadi kita laporin berkala juga perkembangannya sejauh mana, apa yang kita hadapi di lapangan dan apa problem yang kita dapatkan, yang kita lihat sehari-hari, selalu kita laporkan secara rutin sih. Baik, terkait solusi yang Ibu sampaikan, saya sangat setuju sekali dan saya sangat mendukung sekali. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu untuk memecahkan permasalahan Ibu hadapi bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah Ibu utarakan tadi. Kemudian rencananya itu tadi tinggal Ibu berkoordinasi dengan pihak wali murid ya. Dan tadi Ibu katakan perencanaan itu tadi akan dilakukan minggu-minggu ini. Oke, baik. Mungkin itu perbincangan singkat kita ya. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu sekarang ini setelah Ibu mengutarakan masalahnya terhadap saya dan menemukan solusinya? Perasaan Ibu bagaimana? Sedikit lega ya Bu, karena minimal apa yang saya alami itu saya bisa share dan kita bisa bagi bersama. Jadi seenggaknya saya punya gambaran saat ngobrol tadi, saya langsung punya gambaran itu kira-kira akan seperti apa nantinya gitu. Jadi hal yang bisa saya pikirkan juga ketika ngobrol nih jadi kepikiran gitu, nantinya nextnya akan seperti apa gitu. Jadi artinya Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Baik, mungkin itu saja perbincangan kita ya Ibu. Mohon maaf kalau misalnya saya sedikit menyita waktu Ibu bertanya-tanya tentang permasalahan Ibu. Kalau misalnya ada permasalahan yang lain, Ibu boleh cerita kepada saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Baik Bu Nana, tadi Bu Nana sudah melakukan coaching dengan Ibu Dwi ya Bu Nana ya. Iya. Menurut Bu Nana bagaimana nih proses coaching tadi? Apakah berjalan dengan sukses atau berhasil? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan sesuai dengan rencana. Oke, baik Bu Nana. Setelah ini boleh nggak sih nih saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait ya observasi yang sudah saya lakukan? Boleh. Oke, baik Bu Nana. Kalau menurut Bu Nana nih, apakah saat proses coaching tadi Ibu sudah sesuai dengan alur tirta dan kompetensi yang Ibu inginkan sudah tercapai? Iya, tadi pada saat proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik, betul sekali Bu Nana. Sepertinya proses coaching Bu Nana sudah berhasil ya. Karena saya lihat tadi selama Bu Nana melakukan coaching dengan Bu Dwi itu sudah menggunakan alur tirta ya Bu Nana. Seperti Bu Nana menanyakan tujuan, terus Bu Nana mengidentifikasi ya, melakukan identifikasi masalahnya. Lalu Bu Nana juga mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi dan juga tanggung jawab dia terhadap masalah tersebut Bu Nana. Dan juga tadi Bu Nana sangat fokus dalam pelaksanaan coaching dengan Bu Dwi, sehingga itu telah Bu Nana telah mencapai yaitu kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif dan juga melakukan coaching ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Nana. Nah, nih Bu Nana, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang akan Bu Nana kembangkan di coaching-coaching berikutnya yang akan Bu Nana lakukan? Oke, saya dalam proses coaching nanti saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta
pada proses coaching yang akan saya lakukan berikutnya, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi daripada proses coaching hari ini. Oke, jadi Bu Nana ini mengembangkan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Ya Allah, semoga sukses ya Bu Nana ya dengan rencananya. Terima kasih Bu Iya. Anissa atas supportnya. Bu Nana terima kasih nih atas waktunya juga sudah mau saya lihat coachingnya Bu Nana. Semoga Bu Nana sukses terus ya dan dalam keadaan sehat selalu dan bisa melakukan coaching yang lebih baik berikutnya. Amin. Terima kasih juga atas waktunya Bu Anissa sudah mau mengamati proses coaching hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Terakhir, ada praktek coaching supervisi antar sesama CKP dengan supervisi Ibu Dwi Rahmawati dan Coach Ibu Anissa Natalia dan Coach Ibu Nasratul Ilmi Mukti. Bu Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nisa, apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Ibu Dwi. Oke, Bu Nisa, saya dengar-dengar katanya hari ini mau coachingnya. Benar sekali Ibu Dwi. Saya hari ini akan coaching dengan Ibu Nana. Oke, jadi nanti saat melakukan coaching dengan Bu Nana, saya boleh ikut melihat dan mendengar Bu Anissa melakukan coachingnya. Oh boleh sekali Ibu Dwi. Jadi nanti saya akan melihat dan juga mengobservasi serta mengamati apakah proses coaching yang Bu Anissa lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan kemudian apakah Ibu Anissa sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, lalu jangan lupa juga untuk dikembangkan dan juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachingnya gitu. Jadi sebelum saya observasi, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nisa. Baik. Nah Bu Nisa, kira-kira dari coaching ini nanti Bu Nisa sudah punya belum gambaran kompetensi yang ingin dicapai? Oh sudah punya dong Bu Dwi. Apa nih kalau boleh tahu? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif dengan mengajukan pertanyaan. Oke, jadi hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan juga kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, adakah spesifik lagi yang lebih spesifik Bu yang ingin dikembangkan lagi Bu Nisa? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu menjadi pendengar yang aktif pada proses coaching nanti, terus saya bisa mengarahkan ke dalam proses coaching itu si coachnya bisa menemukan solusi atau penyelesaian masalah melalui pertanyaan-pertanyaan tematik yang saya berikan. Oke, jadi nanti Bu Nisa fokusnya lebih kepada bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti coachingnya bisa menemukan solusi. Benar. Lalu kalau begitu indikator ketercapaian dari apa yang sudah ingin Bu Nisa rencanakan nanti apa? Oke, indikator yang ingin saya capai yaitu bahwa selama proses coaching saya bisa menggiring ya atau mengarahkan coach saya yaitu agar dia menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut itu ya seperti itu. Oke, jadi Bu Nisa sudah siap untuk melakukan coaching yang berada persiapan dan juga indikator pencapaiannya. Iya. Kalau siap. begitu selamat bercoaching ria Bu Nisa. Siap, Ibu Selama Dwi. coachingnya saya mengamati ya. Nanti Boleh. setelah selesai kita ngobrol lagi untuk melakukan feedback setelah nanti Bu Nisa melakukan coaching. Ya, Silakan Bu Nisa. Baik, terima kasih Bu Dwi. Oke, assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Baik Bu Nana, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Iya Bu Nana, boleh nih saya minta waktunya sebentar ya Bu Nana ya. Boleh. Kita akan melakukan coaching ya Bu Nana ya. Baik. Di mana coaching ini akan berjalan selama 10 sampai 15 menit Bu Nana. Oke Bu Nana, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu Nana. Bu Nana, katanya Bu Nana ini memiliki seputaran permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan murid-muridnya nih Bu Nana. Nah kalau boleh tahu nih Bu Nana, apa sih permasalahan yang Bu Nana hadapi itu? Tuh, jadi selama kita ngobrol boleh nggak Bu Nana ceritakan? Boleh sekali. Memang beberapa hari ini saya mengalami permasalahan terkait proses pembelajaran murid.
di mana murid ini kurang motivasi belajarnya. Ketika di dalam kelas mereka lebih banyak bermain, padahal saya sudah menggunakan model pembelajaran yang menurut saya lebih menarik gitu untuk bisa mereka simak gitu. Namun ya tidak semuanya memang sih. Ada satu murid yang tidak fokus terhadap proses pembelajaran itu. Jadi saya merasa kesulitan sekali gitu. Kenapa ya sebabnya? Yang lain sudah fokus nih gitu kan terhadap proses pembelajaran dengan saya menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk mereka. Tapi ada satu yang anak yang tidak fokus gitu. Nah itu yang membuat saya tuh, aduh kayaknya ini harus menemukan masalahnya gitu. Oke, berarti Bu Nana harus mencari nih ya akar masalah kenapa anak ini ya tidak aktif ya. Betul. Oke, apakah Bu Nana sudah mencarinya, Bu Nana? Sementara ini saya sedang mencari informasi penyebab si anak kenapa tidak fokus dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya menggali informasi dengan guru kelasnya, gitu, karena saya guru bidang sadia agama kan. Jadi saya harus kolaborasi juga dengan mengajukan dan mencari-cari informasi terkait pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Gitu, apakah mempunyai masalah yang sama terhadap saya ketika dengan guru kelas? Ternyata ya permasalahannya sama gitu. Bahkan anak tersebut mengajak kawannya bermain gitu, jadi memecahkan fokus yang lainnya juga gitu. Jadi akhirnya saya bersama guru kelas tersebut mencari solusi bersama-sama gitu. Nah, apakah Bu Nana sudah menemukan solusinya nih dengan gurunya tadi? Baik, kalau dari pembicaraan dengan guru kelasnya gitu, ada beberapa masalah yang dihadapi siswa tersebut kenapa dia tidak fokus. Yang pertama, dia kurang perhatian ternyata. Faktornya dari keluarga. Karena guru kelas juga sudah berkomunikasi dengan wali murid, jadi memanggil wali murid itu untuk menanyakan gitu, adakah permasalahan di dalam rumahnya. Ternyata permasalahannya anak ini dia kurang perhatian, kesibukan orang tua dalam bekerja sehingga membuat anak ini tidak ada perhatiannya, khususnya dalam proses belajarnya gitu, kekurangan apa gitu, atau kebutuhan apa yang dibutuhkan si anak ini dalam proses untuk belajarnya itu kurang diperhatikan oleh wali muridnya. Seperti itu sumber masalahnya sih. Bu Nana sudah menemukan solusi yang lain belum dari masalah tersebut selain Bu Nana tadi melakukan observasi ke orang tuanya? Jadi tentunya saya sama rekan guru kelas akan merencanakan beberapa langkah untuk memecahkan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Yang pertama tentunya kami bekerja sama dengan wali murid. Ya, jadi kemudian mengarahkan untuk wali murid untuk lebih memperhatikan. Kemudian juga komunikasi yang aktif gitu. Komunikasi yang aktif memberikan informasi terkait pembelajaran siswa tersebut. Kemudian memanggil siswa tersebut juga untuk mungkin mengarahkan belajarnya secara private gitu, secara private. Karena khawatirnya ketika dia bergabung dengan temannya nantinya
dia terpecah kembali gitu, nggak terfokus. Jadi solusi kami dari guru kelasnya itu memberikan pembelajaran sendiri gitu, agar siswa tersebut bisa lebih fokus lagi belajar. Baik, bagus sekali ya Bu Nana ya, rencana atau aksi yang akan Bu Nana lakukan ke depannya untuk siswa yang memang tidak aktif ini ya. Dan tadi saya lihat banyak ya yang terlibat ya Bu Nana ya dalam mendukung rencana tersebut ya. Ya seperti ada siapa aja tadi Bu Nana, boleh kita? Wali murid, kemudian guru kelas, selaku teman sejawat. Kemudian ada juga sih Bu yang perlu dukungannya itu ya kepala sekolah. Oh oke. Jadi kepala sekolah, karena bagaimanapun permasalahan di sekolah, kepala sekolah berhak tahu. Jadi ketika kami melakukan pemecahan masalah, beliau tahu gitu. Dan alhamdulillah beliau juga menyetujui dan memberikan motivasi kepada kami terkait solusi yang akan kami lakukan, karena memang tempat sekolah ini yang akan kami jadikan solusinya. Oke, Bu Nana, tadi saya dengar ya juga ya bahwa Bu Nana itu akan melakukan pelajaran privat ya kepada siswa ini. Nah, kapan ini pelajaran ini? Apakah sudah dilakukan atau memang belum? Kalau belum, kapan? Ya, kami dengan guru kelas itu akan merencanakan setelah mid semester ini gitu. Jadi sambil kita akan menggali dari soal-soal, kemudian sampai di mana pemahaman siswa tersebut, sambil kami juga memberikan motivasi dan dorongan agar anak lebih semangat lagi belajar. Oke, Bu Nana, berarti habis mid semester ini ya akan Bu Nana laksanakan ya. Baik Bu Nana, tadi kan kita sudah melakukan proses coaching dari pertanyaan melalui pertanyaan dengan masalahnya Bu Nana nih. Menurut Bu Nana, apa sih yang Bu Nana bisa dapatkan selama proses coaching ini Bu Nana? Yang tentunya yang pertama itu saya bisa menemukan solusinya. Ya. Sambil kita berbincang-bincang tadi, sambil kita ngobrol, sambil saya bercerita, sambil saya juga memikirkan, oh ternyata dari obrolan kita ini, kemudian dari tanggapan Ibu Anissa juga, saya menimbulkan pemikiran sendiri untuk mencari solusinya. Dan kebetulan juga memang sudah ada obrolan juga dengan guru kelasnya gitu. Biasanya kami juga ketika memang ada permasalahan, kami selalu ngobrol gitu dengan guru kelas kalau ada masalah yang terkait dengan siswanya atau dalam proses pembelajarannya sih. Jadi saya merasa lega sih hari ini gitu kan, lebih lega lagi gitu, lebih lega lagi setelah ada perbincangan hari ini. Apa sih yang Bu Nana rasakan selama proses coaching ini selain Bu Nana merasa lega? Tentunya keterbukaannya, keterbukaan terhadap masalah, kemudian jawaban terhadap masalah yang saya hadapi gitu. Oke, baik Bu Nana. Saya juga merasa senang ya Bu Nana ya, karena Bu Nana sudah mau saya coaching ya, menemukan solusi atas masalah yang Bu Nana hadapi ya Bu Nana. Terus juga Bu Nana sudah merasa lebih terbuka dan merasa lega dengan masalah yang sudah Bu Nana hadapi ya. Bu Nana nih, semoga Bu Nana dengan siswa yang tidak aktif ini Bu Nana bisa melakukannya lebih baik, tetap semangat, dan Bu Nana bisa mendapat dukungan dari pihak manapun. Oke, terima kasih Bu Anissa juga sudah bisa menyempatkan waktu juga. Saya sangat senang bisa berbincang-bincang, dan saya sangat merasa lega sekali sih dari perbincangan saya hari ini, dan saya bisa menemukan solusinya gitu dari permasalahan saya. Terima kasih ya atas waktunya Bu Nana. Kapan-kapan boleh Bu Nana curhat lagi dengan saya masalah yang dihadapi dengan peserta kursusnya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Bisa gimana nih setelah proses coaching tadi, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Dwi, semuanya berjalan lancar. Oke, bisa digambarkan semuanya Kak.
proses yang dijalani juga semuanya sudah selesai ya Bu. Iya. Kemudian saat saya melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali ke Bu Nisa. Baik. Jadi apa yang tadi sudah Bu Nisa dapatkan selama proses coaching tadi, apakah sudah mencapai indikator yang ingin Bu Nisa raih? Oke, saya selama coaching tadi menurut saya pribadi saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Karena di situ ada tujuan, saya sudah menyampaikan tujuan saya, terus juga saya sudah mengidentifikasi masalahnya Bu Nana, terus juga saya sudah mencoba mengarahkan Bu Nana dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menemukan aksinya dan juga tanggung jawabnya, serta saya juga sudah mengarahkan Bu Nana untuk menemukan solusi. Oke, jadi secara keseluruhan sudah berhasil ya Bu, dari menggunakan alur tirta, kemudian indikator yang ingin dicapai, kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh coaching, Iya. seperti itu ya Bu. Benar sekali. Kemudian kalau ada coaching selanjutnya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu bisa kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin mendalami tentang alur tirta ya Bu ya, terus prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, karena setiap coaching itu kan berbeda-beda masalahnya, terus juga pola berpikir coachingnya. Jadi saya harus bisa mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggalinya Bu. Oke, benar. Jadi semakin kita sering ketemu dengan coaching, Ya. jadi tantangannya juga berbeda ya Bu Nisa. Iya. Jadi kompetensi yang kita juga sebagai coach juga harus bertingkatkan. Benar Gitu. sekali. Oke, Bu Nisa selamat bercoaching. Nanti mudah-mudahan pengalaman hari ini bisa dipakai untuk pengalaman berikutnya kalau meng-coach ya. Mudah-mudahan Bu Nisa juga terus mengembangkan kompetensi menjadi coach sehingga coachingnya juga bisa semakin lebih terbuka dan banyak solusi yang didapat yang diterima oleh coachingnya. Baik Bu Dwi. Terima kasih banyak sudah berkenan ngobrol dengan saya. Sama-sama. Mohon maaf tadi kalau saya observasi dan sedikit mengganggu. Tidak. Tetap semangat ya Bu Nisa. Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak.